Ku nyanyikan kidung baru, ajaib perbuatanmu, kuasa kesucian Tuhan memberi kemenangan. Petik harpa bermazmurlah memuji Yehova. Tiupkanlah nafirimu, sambutlah rajamu. Bumi dan segala isinya semua bergelora. Sungai pun bertepuk tangan dan gunung bersorak. Tuhan akan datang segera menghakimi dunia. Kebenaran dinyatakan pada semua insan. Sahabat-sahabat, saudara yang terkasih, dan semua kita yang bersama di dalam firman Tuhan hari ini, Shalom. Selamat mengikuti dan selamat mendengar serta mempelajari renungan harian kita. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, puji syukur kepadamu. Berkati kami waktu ini, saat ini dan hari ini, agar apapun kami pelajari, semua ini memberikan kekuatan iman bagi kerohanian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita hari ini akan sama-sama mempelajari satu lagi pelajaran tentang keluarga. Semoga apapun ini akan memberikan kita satu nasihat, motivasi, teguran yang baik bagi diri kita masing-masing. Judul firman Tuhan hari ini, contoh yang berjaya, Februari 23. Dalam sebuah keluarga memang sangat diperlukan ada contoh yang begitu diperlukan. Contoh bagi anak-anak, contoh bagi suami, istri, contoh bagi keluarga. Dan apa yang ingin disampaikan bagi kita hari ini? Firman Tuhan yang akan kita pelajari di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu memberitahu kepada kita bahwa apabila kita diketahui dalam keluarga yang memberikan contoh yang baik, maka orang-orang sekitar kita juga dapat percaya bahwa itu juga akan turun-temurun kepada ahli-ahli keluarga yang lain. Sebuah kisah mengatakan Dr. Christopher Torreter, seorang penyelidik di University Monash di Melbourne, Australia, ialah seorang pakar antarabangsa dalam pembelajaran tidak langsung atau pembelajaran melalui peniruan. Sebagian besar pengajiannya dijalankan di community penjara. Jadi, apa yang dia lakukan karena sehingga dia dikatakan bekerja dengan contoh? Daripada menggunakan kaidah tradisional, hadiah, hukuman, ugutan, dan ganjaran yang hasilnya secara amnya adalah tidak memuaskan bagi banduan, Dr. Terretier menggunakan kaidah pembelajaran tidak langsung atau melalui peniruan
Tidak lama kemudian, sistem ini diperluaskan ke banyak institusi penjara. Dilakukan oleh dokter ini adalah untuk kebaikan para orang-orang di penjara. Saudara-saudara, bagaimanakah pembelajaran tidak langsung ini berfungsi? Pasti kita juga mau tahu apa pelajaran tidak langsung berfungsi, terutama sekali di penjara. Pegawai penjara menunjukkan tingkah laku seperti tiba tepat pada masanya pada janji temu, jujur dan boleh dipercayai, menyelesaikan sesuatu yang mereka telah melakukan, menghormati perasaan orang lain, menunjukkan empati kepada mereka yang menderita, menyatakan ide menentang tingkah laku jenayah, menyokong persahabatan dengan rekan sebaya yang tidak nakal, memuji kelebihan hidup berkeluarga dan nilai bekerja keras, menjawab secara positif niat orang lain, dan menyebut akibat yang baik untuk hidup mengikuti peraturan atau undang-undang. Jadi, semua itu dimulai oleh Dr. Therothier. Dia memberikan contoh dan diikuti oleh pegawai penjara. Semuanya menjadi perilaku yang baik. Jadi saudara-saudara, hasilnya adalah konsisten. Banduan biasanya meniru tingkah laku ini. Pembelajaran jenis ini berfungsi dengan kedua-dua banduan yang menerima hukuman yang lebih ringan dan yang lebih berat, dan dengan kedua-dua wanita dan laki-laki. Selain daripada pegawai penjara, para banduan juga dapat mengikuti perkara yang positif dalam kehidupan mereka, meniru apa yang dilakukan oleh pegawai penjara, hal-hal yang baik. Ringkasnya, contoh yang baik tanpa perlu khotbah atau ancaman menghasilkan tingkah laku yang lebih baik dalam diri para peserta daripada banduan yang tidak terdedah kepada contoh-contoh yang baik. Jadi saudara-saudara, ingatlah, contoh yang baik memberi kesan yang baik. Kalau contoh yang jahat memberi kesan yang jahat. Jadi mana yang kita mau berikan di dalam keluarga kita? Contoh baik atau contoh jahat? Itu adalah pilihan daripada saudara-saudara semua. Saudara-saudara, mari, menurut Alkitab, tingkah laku bermoral, kepercayaan, nilai-nilai dan iman juga boleh diturunkan melalui pembelajaran tidak langsung. Jadi, di dalam firman Tuhan, kita akan pelajari, terutama sekali teks hari ini, ialah contoh kepada pendek kata, Rasul Paulus mengisyaratkan bahwa Timotius yang masih muda ialah hasil daripada contoh persekitaran yang kaya rohani. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah, rumah adalah tempat pertama anak-anak belajar. Berikan contoh yang baik, sehingga persekitaran juga dapat merasakan persekitaran yang baik, positif, dan kaya rohani. Tidak dinafikan, budak lelaki muda itu memperhatikan gelanggang ibunya Inik dan neneknya Lois. Wanita-wanita ini pastinya menjadi contoh doa dan tindakan yang mengagumkan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan menyokong jiran mereka dalam keperluan material dan rohani mereka. Saudara yang terkasih, sejak kecil Timotius pastinya dengan tekun telah menyaksikan teladan mereka, meniru mereka sepanjang hayat. Apa seterusnya yang dibuat setelah mengikuti contoh yang baik? Dan apa yang harus kita buat juga dalam keluarga kita? Jika Anda mempunyai anak, ingat bahwa kesan contoh yang Anda tunjukkan adalah lebih efisien dan berkekalan daripada perbincangan yang logik dan menarik. Saudara-saudara yang terkasih, tunjukkanlah
tingkah laku yang boleh dicontohi di hadapan ahli keluarga atau kalangan sosial Anda yang lain, dan perhatikan bagaimana Tuhan memberkati hasilnya. Pada hari ini, saudara-saudara kita semua diajak berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita dan juga persekitaran kita. Semoga kita dapat sesuatu melalui firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan kami yang di surga, terpujilah Engkau di atas kemuliaan serta kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sentiasa menyertai, menuntun dan memimpin kami, sehingga hari ini Kau membawa kami untuk memberikan contoh yang baik dalam keluarga kami. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ku nyanyikan kidung baru, ajaib perbuatan-Mu, kuasa kesucian Tuhan memberi kemenangan. Petik harpa bermazmurlah memuji Yehova, tiupkanlah nafirimu, sambutlah Rajamu. Bumi dan segala isinya semua bergelora, sungai pun bertepuk tangan dan gunung bersorak. Tuhan akan datang segera menghakimi dunia, kebenaran dinyatakan